Shalom, mari kita persiapkan hati kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, membawa hidup kita, membawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari siapkan hati saudara bersama-sama, kita datang kepadanya hari ini. Terima kasih Tuhan, kami rindukan Engkau lebih lagi dalam hidup kami, sebab kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan, dan bawa hidup kami lebih lagi untuk mengenal-Mu. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. How I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu.
ku mengasihimu. Oh, ku mengasihimu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan, dengan segenap jiwa, ku mau mengasihimu Tuhan, dan bawa lebih lagi hidup kami untuk mengalami pribadimu Tuhan, dan tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi. Haleluya. Kinara lama rala rala ya lama yasi kidere ni nama sandere rala malamo. Haleluya. Hanya Kau yang kurindukan Tuhan, lebih-lebih lagi di dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan, kerinduan hatiku. Hanya Kau Yesus yang mampu memuaskan hasrat kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh hati kami limpah dengan syukur hanya kepadamu. Syukur kami naikkan kepada Tuhan Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara hidup kami dengan kebaikan lepas kebaikan. Syukur untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya kasih setiamu itu limpah atas kami. Dan pagi ini Tuhan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, sehingga kami mampu mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menguatkan setiap kami yang mendengarkan. Dan hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Pada pagi hari ini kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Ya, di bulan ini kita tetap berbicara tentang pengurapan Roh Kudus. Ya, oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 15 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia, Tuhan Yesus, menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya, dengan jelas dikatakan oleh firman bahwa sejak Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia telah menampakkan diri kepada lebih 500 para murid-murid Tuhan Yesus. Ya, saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Tuhan Yesus menampakkan diri lebih daripada 500 murid-muridnya. Tetapi ketika di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, hari Pentakosta, ketika baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus dicurahkan untuk pertama kalinya. Ya, nanti saudara bisa baca. Ternyata di dalam gedung itu cuman ada 120 murid-murid Tuhan Yesus. Ya, ingat tadi bahwa ada 500 murid Tuhan Yesus yang melihat, menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Tetapi
ketika Tuhan berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya di hari Pentakosta, ternyata hanya tinggal 120 orang yang mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Artinya lebih daripada 380 orang yang tidak tahu kemana. Mereka semua murid-murid Tuhan Yesus, pernah makan bersama dengan Tuhan Yesus, pernah melihat melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bagaimana mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan secara luar biasa, begitu dahsyat. Ya. Tetapi mereka tidak menerima pengurapan Roh Kudus. Mereka tidak menerima kepenuhan Roh Kudus. Nah, kita akan belajar ya 2 hal paling tidak. Bagaimana kita bisa menerima pengurapan Roh Kudus ya. Yang pertama, kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai dengan ayat yang 26. Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari agar kita bisa menerima pengurapan Roh Kudus. Ya, saya yakin dan percaya hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan Roh-Nya secara besar-besaran atas setiap orang-orang, bahkan bukan cuma orang-orang Kristen, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menerima pengurapan Roh Kudus, mereka menerima penglihatan, mereka mendapatkan mujizat, mereka bernubuat, mereka mendapatkan mimpi-mimpi, sehingga pada akhirnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sangat luar biasa. Ya, hal pertama supaya kita bisa menerima pengurapan Roh Kudus, kita harus menginginkan Roh Kudus dengan segenap hati kita. Kita harus mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Kita betul-betul merindukan Roh Kudus boleh memenuhi hidup kita. Kita merindukan Roh Kudus boleh mengurapi kita. Kalau kita betul-betul menginginkan pengurapan itu, maka saya yakin dan percaya engkau akan mendapatkannya. Engkau begitu lapar dan haus sehingga engkau bisa berkata seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau saudara betul-betul menginginkan Roh Kudus sehingga engkau berkata, Tuhan, hanya Engkau yang kuingini di bumi ini. Selain Engkau tidak ada yang kuinginkan di bumi ini. Ketika saudara betul-betul rindu akan pengurapan Roh Kudus, ketika saudara betul-betul datang di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, maka engkau pasti akan mendapatkannya. Berikutnya kita akan buka dalam kitab Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-29. Kitab Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-29 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. Kembali firman Tuhan mengatakan, kalau engkau ingin menerima pengurapan Roh Kudus, cari Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Maka janjinya Tuhan, engkau akan menemukannya, engkau akan mendapatkan Tuhan, engkau akan bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Asal kita menginginkan dengan segenap hati kita, kita mencari Tuhan dengan segenap jiwa kita. Ketika seseorang Kristen ya merindukan pengurapan Tuhan yang setengah hati, maka saya yakin dan percaya orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Ya, hanya orang yang sungguh-sungguh
ingin mencari hadirat Tuhan, hanya orang yang sungguh-sungguh ingin meminta pengurapan Roh Kudus dicurahkan atas dirinya, maka hanya orang seperti itu yang akan mendapatkannya. Tetapi ketika seorang Kristen itu hanya separuh-paruh ingin mendapatkan pengurapan, ya dapat puji Tuhan, tidak dapat ya tidak apa-apa, itu tidak akan pernah mendapatkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau inginkan Dia dengan segenap hati, ya, dengan segenap jiwa kita. Ya, sekalipun orang yang menginginkan dengan setengah hati itu didoakan oleh hamba Tuhan yang luar biasa pengurapannya, katakan Benny Hinn, ada Reinhard Bonnke, ada Andres Busini dan lain sebagainya. Ya, sekalipun orang seperti ini didoakan oleh hamba-hamba Tuhan sangat luar biasa, tetapi mereka hanya menginginkan setengah-setengah, maka mereka tidak akan pernah mendapatkannya. Oleh sebab itu poin pertama yang bisa kita pelajari, inginkan Roh Kudus dengan segenap hatimu, maka engkau akan mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Yang kedua, kita akan melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Mari kita ulangi kalimat yang terakhir, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ya, saya kira percaya minyak di sini melambangkan pengurapan Roh Kudus. Ya, apa yang terjadi di dalam perikop ini? Ya, dikisahkan ada seorang istri Nabi yang ditinggal mati oleh suaminya, dan hutangnya sangat banyak karena istrinya tidak bisa bekerja. Ya. Sehingga pada waktu dia berjumpa dengan Nabi Elisa, maka Elisa menyarankan untuk wanita ini mencurahkan minyak yang hanya 1 botol itu, ya, kepada bejana-bejana yang ada. Ya, lalu segera wanita janda ini meminjam bejana-bejana tetangga, dipinjam semuanya, sebanyak-banyaknya disiapkan bejana. Dan apa yang terjadi? Mujizat yang dahsyat terjadi. Minyak dalam botol itu dituangkan ke dalam bejana-bejana yang cukup besar, dan mujizat dinyatakan, minyak itu tidak pernah habis. Minyak itu terus mengalir, padahal cuma 1 botol bisa memenuhi semua belasan bahkan puluhan bejana-bejana yang ada. Terus dialirkan, mengalir terus sampai bejana itu sudah terisi semuanya. Dan ketika si janda ini bertanya kepada anaknya, masih adakah bejana yang kosong? Ya, ternyata bejananya semua sudah penuh dengan minyak, tidak ada lagi bejana yang kosong. Dan ketika bejana itu sudah habis, maka dikatakan oleh firman Tuhan, berhentilah minyak itu mengalir. Apa artinya? Poin kedua, mari kita jangan menjadi orang Kristen yang egois. Ketika kita menerima pengurapan Roh Kudus, ketika kita menerima kebenaran Roh Kudus, kita mengalami sukacita, kita mengalami damai sejahtera, hati kita dipenuhi dengan ketenangan, iman kita diteguhkan, iman kita dikuatkan, sehingga ketika kita sedang menghadapi masalah, ya, kita bisa menghadapi dengan pengurapan Roh Kudus. Ya, kita bisa tabah dan kuat dalam menghadapi segala perkara. Ya. Tetapi seringkali ketika orang Kristen menerima pengurapan Roh Kudus, mereka tidak mempedulikan orang-orang lain di sekelilingnya yang membutuhkan pengurapan. Artinya nomor 2 yang bisa kita pelajari, orang-orang Kristen yang selalu
dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang Kristen yang selalu menerima pengurapan Roh Kudus adalah orang-orang Kristen yang mau mengimpartasikan pengurapan yang dia terima itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin ada orang-orang yang sakit perlu kita doakan, kita doakan. Mungkin ada orang-orang yang sedang berbeban berat, kita doakan. Mungkin ada orang-orang yang sedang berduka cita, kita doakan. Mungkin ada orang-orang dirasuk oleh kuasa gelap, kita doakan. Dengan mengimpartasikan pengurapan Roh Kudus, atau dengan kata lain ada membagikan pengurapan yang kita terima, mengalirkan pengurapan yang kita terima kepada orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekeliling kita. Maka saya kira percaya pengurapan dari Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita mengimpartasikan kepada orang-orang lain, mengalirkan pengurapan yang kita terima kepada orang-orang lain. Pengurapan Roh Kudus akan terus mengalir di dalam diri kita. Ya, jangan jadi orang Kristen yang egois. Yang penting hati saya sudah plong. Yang penting beban berat saya sudah diangkat. Yang penting keluarga saya sudah diberkati Tuhan. Yang penting duka citaku sudah digantikan Tuhan dengan sukacita. Ya. Jangan cuma berhenti di sini untuk menerima berkat dari Tuhan, tetapi kita juga harus menjadi orang Kristen yang peduli kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Ada orang sakit, kita doakan. Ada orang yang berbeban berat, kita doakan. Ada orang yang berduka cita, kita doakan. Ada orang kerasukan, kita doakan. Kita impartasikan, kita bagikan pengurapan Roh Kudus yang kita terima kepada orang-orang lain. Maka saya kena percaya pengurapan itu kan terus mengalir, tiada henti-hentinya di dalam hidup kita. Ada sebuah kisah menarik. Apa perbedaan antara Laut Galilea dan Laut Mati? Kedua laut ini sama-sama menerima aliran dari sungai Yordan. Tetapi Laut Galilea ketika menerima aliran dari sungai Yordan, dia mengalirkan air tersebut kepada sungai-sungai kecil yang lain. Sedangkan Laut Mati ketika dia menerima aliran sungai dari sungai Yordan, hanya berhenti di Laut Mati itu saja. Sehingga sesuai dengan namanya Laut Mati, ya, tidak ada kehidupan di dalam Laut Mati. Tidak ada satu ikan pun yang bisa hidup di dalam Laut Mati. Karena apa? Karena konsentrasi garam di dalam Laut Mati itu 35%, yang paling banyak di seluruh dunia. Sehingga ketika kita pergi ke Israel, saudara bisa mengalaminya, ya, orang yang tidak bisa berenang bisa mengambang di atas laut tersebut, ya, tanpa menggunakan teknik apa-apa karena kadar garam yang begitu banyak. Nah, kembali kepada ilustrasi yang kita pelajari tadi, ya. Laut Mati menerima aliran dari sungai Yordan, tetapi dia tidak mengalirkan kepada sungai-sungai yang lain, sehingga laut tersebut tidak ada kehidupan. Laut itu disebut Laut Mati. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, jangan menjadi orang Kristen yang egois. Jangan menjadi orang Kristen yang mementingkan diri. Ketika kita terima pengurapan Roh Kudus, mari kita impartasikan, kita bagikan pengurapan yang kita terima itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan kita. Jangan seperti menjadi orang Kristen Laut Mati, ya. Kita terima berkat, kita terima pengurapan Roh Kudus, kita terima kepenuhan Roh Kudus, tetapi hanya berhenti sampai di kita saja. Kita mau belajar apa yang bisa kita terima dari Tuhan, kita bagikan, kita impartasikan kepada orang-orang lain. Maka saya kena percaya pengurapan Roh Kudus akan terus mengalir dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya kena percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semua dimanapun saudara berada. Dan saya kena percaya sepanjang hari ini seluruh aktivitas kita, apa yang kita kerjakan di dalam pimpinan Roh Kudus, dan Tuhan akan membuat apa yang kita lakukan menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.